Bab 701. Meminta kembali keadilan. Dia berjalan ke depan Qin Lang dengan polos. Tidak tahu sobat kecil ini yang datang mengunjungi keluarga Zhang, apa yang bisa kubantu? Qin Lang mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah pisau lagi. Di hadapan tatapan Seng Shou dan lainnya yang kaget, ujung pisau itu mengenai tenggorokan Zhang Yeruo lagi. Terlalu kuat. Zhang Wendao, Seng Shou dan kelelawar menjadi gemetaran. Kelopak mata Zhang Yeruo juga berkedut, karena ini adalah pertama kalinya hidupnya dikendalikan oleh orang seperti ini. Mulut Wei Fatian malah terbuka semakin lebar. Qin Lang menatap wanita itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Zhang Yeruo sedikit mengangguk. Aku yang berhak untuk memberi keputusan di sini. Qin Lang kembali untuk duduk di atas kursi, lalu dia menatap wanita cantik itu. Kalau begitu itu mudah. Saudaraku Wei Fatian, istri dan putrinya telah diculik oleh keluarga Zhang kalian, apalagi dia juga hampir saja dibunuh oleh kalian sampai mati. Hari ini aku datang ke sini untuk meminta kembali keadilannya. Kalian punya dua pilihan. Pertama, serahkan istri dan putrinya keluar dan dendam di antara kedua belah pihak akan terhapus. Kedua, itu berarti bahwa kalian melawan dengan keras kepala dan aku akan menghabisi seluruh keluarga Zhang. Qin Lang tersenyum tipis. Nona Zhang, tidak tahu pilihan mana yang ingin kamu pilih. Apa? Penculikan. Ekspresi di wajah Zhang Yeruo berubah drastis, lalu dia berteriak, sialan. Kemarilah, selidiki masalah ini segera. Zhang Wendao segera membawa orang-orangnya pergi. Tindakan mereka sangat rapi. Siapapun tahu bahwa jika Qin Lang marah, maka keluarga Zhang akan menjadi lautan darah malam ini. Ekspresi di wajah Seng Shou menjadi pucat. Dia ikut berpartisipasi dalam insiden itu tadi malam. Meskipun dia tidak membunuh orang, tetapi dia juga telah melakukan pekerjaan yang buruk. Hanya saja dia juga tidak berani melawan. Saat ini, dia yang sudah kehilangan satu lengannya hendak melarikan diri, diperkirakan bahwa dia sudah mati sebelum berjalan keluar dari pintu. Sobat kecil, kamu tenang saja, jika semua hal ini memang kenyataan, aku pasti akan memberimu sebuah penjelasan. Zhang Yeruo melangkah maju dengan senyuman manis, lalu dia menatap Qin Lang dengan penuh minat, hanya saja tidak tahu apakah kamu merasa keberatan atau tidak untuk meninggalkan namamu. Qin Lang. Meskipun di sekitarnya adalah orang-orang keluarga Zhang, tetapi Qin Lang telah menangkap penampilan yang berbeda, yaitu Zhang Yeruo tidak bekerja sama dengan Zhang Qilin. Hah? Seng Shou dan lainnya tidak tahan untuk berseru, apakah kamu adalah Qin Lang yang mengalahkan Zhan Wuya di Sungai Huang? Kemudian, Zhang Yeruo dan lainnya menjadi terdiam. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Lang terlalu sombong, yang langsung menyerbu keluarga Zhang dan membuatnya tidak bisa keluar secara tidak disengaja. Tetapi setelah mendengar bahwa dia adalah Qin Lang, ekspresi di wajah beberapa personel inti keluarga Zhang berubah drastis. Bisnis utama keluarga Zhang adalah menjual berita, sehingga pengetahuan mereka tentang Qin Lang jauh lebih dalam daripada banyak orang. Satu persatu hal melintas di benak mereka. Zhang Yeruo membuat sebuah isyarat tangan untuk menyingkirkan penembak jitu di lantai atas. Benar, aku adalah Qin Lang. Qin Lang bersandar di atas kursi dan berkata, kemarilah jika kamu ingin balas dendam. Semua orang menjadi terdiam. Zhang Yeruo tertawa, yang benar saja, Dr. Genius Qin, meskipun keluarga Zhang bukanlah keluarga lini pertama, tetapi juga termasuk keluarga besar. Kita juga harus membicarakan tentang kebenaran. Zhang Yeruo berkata dengan tegas, kami hanya mengakui benar dan salah, tidak mengakui hubungan kerabat.
Cukup menarik. Qin Lang meliriknya dengan penasaran. Apakah Nona Zhang yang berkuasa di rumah ini? Apakah orang tuamu tidak keluar? Kakek nenekku dan lainnya semua pergi ke Jiangcheng untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tua Wu. Zhang Yaruo juga tidak menyembunyikannya. Aku yang berhak untuk memimpin keluarga Zhang saat ini. Qin Lang merasa terkejut. Apakah mereka pergi untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tua Wu? Aku masih ada masalah untuk menangani masalah. Untuk apa Zhang Yaruo memintaku keluar? Segera, ada sekelompok orang yang muncul keluar dari koridor. Ada 4 atau 5 pria dan wanita dan salah satunya adalah pria muda botak yang dikelilingi oleh mereka. Dia adalah Zhang Qilin yang legendaris. Ada seorang nenek tua berpakaian hitam, yang berusia sekitar 70 tahun di belakangnya, dengan wajah yang jelek dan aura yang dingin, yang membuat orang merasa seperti bertemu dengan hantu. Saraf Wei Fatian langsung menjadi tegang. Wajahnya menunjukkan kesan marah dan takut. Zhang Yaruo, ada apa? Sambil menguap, Zhang Qilin berteriak dengan tidak sabar, aku sedang menangani masalah. Ketika melihat nenek tua berpakaian hitam itu, kelopak mata Zhang Yaruo berkedut, lalu dia kembali pulih dengan tenang. Qilin, apakah kamu yang menghancurkan pengacara Wei sekeluarga? Wei Fatian berdiri dengan sedih dan marah. Zhang Qilin, serahkan istri dan putriku keluar sekarang. Dia yang berdiri, kebetulan menghalangi tubuh Qin Lang. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yaruo, Zhang Qilin menjadi tercengang. Dia menggosok matanya dan menatap Wei Fatian, lalu dia menyeringai. Bajingan, apakah kamu masih belum mati? Tidak tahu apa yang dilakukan oleh anjing, bodoh itu, bahkan kamu pun tidak bisa diselesaikan olehnya. Tetapi kamu datang begitu tepat, kamu akan mati bersama istri dan putrimu nantinya. Merebut harta dari tanganku, benar-benar cari mati. Zhang Qilin mengeluarkan perintah, kemarilah, tangkap Wei Fatian sekarang. Beberapa temannya tanpa sadar melangkah maju ke depan. Semua mundur. Zhang Yaruo berteriak, Zhang Qilin, kamu benar-benar telah menghancurkan orang lain, kamu benar-benar sampah keluarga Zhang. Aku memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Wei segera. Wajahnya yang cantik sedingin es, pada saat yang bersamaan, kamu menerima hukuman keluarga. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Qilin merasa terkejut, lalu dia berkata dengan tidak senang, Zhang Yaruo, apakah otakmu sudah rusak, beraninya kamu menegurku? Ada apa jika aku menghancurkannya? Sekeluarga. Apakah kamu ingin menghukumku? Jangan berpikir bahwa kakek dan lainnya sudah keluar dan memintamu memimpin keluarga untuk sementara waktu, sehingga kamu memiliki syarat untuk mengaturku. Aku beritahu kamu, kamu masih belum memenuhi syarat. Bahkan jika kakek dan nenek ada di sini, mereka juga tidak berani menegurku. Wajah Zhang Qilin menjadi cemberut, lalu dia berteriak, percaya atau tidak bahwa jika kamu menyentuhku, aku akan membuat kalian sekeluarga jatuh sial. Di belakang Zhang Qilin masih ada Yang Zhangwo dan neneknya. Zhang Qilin sama sekali tidak peduli pada kakak sepupu dan orang tuanya. Zhang Qilin berjalan ke depan Zhang Yaruo dengan agresif, pekalah sedikit, keluar dariku sekarang, jangan usil, atau tidak aku akan menghabisimu sekaligus. Selama kamu masih merupakan orang dari keluarga Zhang, aku punya syarat untuk mengaturmu. Zhang Yaruo tidak berbicara omong kosong, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah kekuatan yang besar menghantam kedua kaki Zhang Qilin. Krek-krek. Dengan suara yang nyaring, betis Zhang Qilin sudah patah, lalu dia langsung berlutut di tanah dan wajahnya menjadi pucat seketika. Dia marah dan kaget. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Zhang Yaruo bertindak tanpa peringatan. Zhang Yaruo, beraninya kamu menyentuhku. Dia berteriak histeris. Kamu tunggu saja untuk mati. Beberapa temannya juga tercengang dan sama sekali tidak menyangka bahwa Zhang Yaruo akan bertindak kejam.
Ekspresi di wajah nenek tua berpakaian hitam itu langsung merosot. Nona Zhang, meskipun aku bukan orang keluarga Zhang, tetapi aku juga termasuk orang yang dikirim oleh Tuan Muda yang untuk melindungi Tuan Muda Qi. Dia melangkah maju ke depan, jika kamu menyakitinya, itu berarti bahwa kamu menamparkan wajah Tuan Muda Zhang, jangan salahkan aku. Yang kejam. Sebuah paksaan yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Zhang Yaruo dan lainnya. Kelopak mata Zhang Yaruo berkedut, tetapi kemudian dia berteriak, Zhang Qilin melanggar aturan keluarga, aku harus menghukumnya. Nenek Mang bukanlah orang keluarga. Zhang, aku tidak bisa menghukummu. Tetapi jika kamu bersikeras ikut campur tangan dalam urusan keluarga Zhang kami, kalau begitu jangan salahkan kami yang tidak memberi muka. Dia melambaikan tangan kirinya dan kelelawar dan lainnya mengeluarkan senjata mereka satu persatu. Zhang Qilin mengertakkan giginya, Nenek Mang, bunuh mereka semua sekarang. Nenek tua berpakaian hitam itu tertawa aneh. Jika kalian begitu tidak menghargai kebaikan orang, maka jangan salahkan aku yang tidak memberikan muka kepada Tuan Zhang. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi di wajahnya berubah drastis. Dalam waktu sekejap, dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya yang berkepala ular. Segera setelah itu, semangat juang yang kuat bangkit dari tubuhnya. Ketika semangat juang yang kuat ini muncul, Zhang Yaruo dan lainnya merasakan paksaan yang tak terlihat. Tetapi selanjutnya, semua gerakannya menjadi berhenti. Qin Lang berdiri di depannya dan menusuk tenggorokannya dengan pisau. Puff, nenek tua berpakaian hitam itu membuka kedua matanya dengan lebar. Matanya dipenuhi dengan rasa benci. Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, suara tawamu akan mempengaruhi nafsu makan orang. Seluruh tubuh nenek tua berpakaian hitam itu menjadi gemetar. Dia sangat marah. Tetapi sayangnya bahwa tanda kehidupannya sudah mulai menghilang. Qin Lang tidak berbicara omong kosong lagi, lalu dia berbalik dan menatap Zhang Qilin. Di belakang Zhang Qilin, nenek tua berpakaian hitam itu memercikkan darah di antara alis matanya dan langsung jatuh ke bawah segera. Hampir seratusan orang di tempat semuanya merasa takut. Zhang Qilin menjadi tercengang, bahkan dia juga lupa dengan rasa sakitnya. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang tajam, Qin Lang, Qin Lang. Mengapa kamu di sini? Zhang Yaruo, kamu berkomplot dengan musuh asing untuk membunuh adik sepupumu, kamu benar-benar pengkhianat. Zhang Qilin menatap Qin Lang dengan matanya yang merah dan tidak sabar ingin membunuhnya. Qin Lang menatap Zhang Qilin dengan tenang sambil tersenyum, apakah kamu begitu membenciku? Krek tanpa menunggu Qin Lang yang bertindak, Zhang Yaruo melangkah maju ke depan dan langsung mematahkan kedua lengan Zhang Qilin. Zhang Qilin menjerit kesakitan lagi. Semua kata-katanya yang ingin dia teriakkan pada Qin Lang dialihkan ke Zhang Yaruo. Zhang Yaruo, dasar kamu wanita jalang, beraninya kamu menyakitiku, aku akan membunuhmu baik cepat atau lambat. Dia meraung dengan marah. Setelah kakek nenek dan lainnya pulang, aku akan membuat kepalamu jatuh ke tanah dan membiarkanmu sekeluarga untuk keluar dari Yanjing. Krek. Zhang Yaruo melepaskan dagu Zhang Qilin, lalu dia menatap Qin Lang dan Wei Fatian dan berkata, Tuan Qin, apakah hukuman ini sudah cukup? Jika masih belum cukup, kamu masih bisa bertindak padanya secara pribadi. Zhang Yaruo adalah seorang wanita yang cerdas. Dia bertindak begitu kejam terhadap Zhang Qilin, tetapi sebenarnya dia sedang meredakan kemarahan Qin Lang. Dia menyerahkan sebuah pisau kepada Qin Lang. Zhang Qilin adalah pelaku kriminal, keluarga Zhang tidak akan pernah melindunginya, kamu bisa menghukum apapun yang kamu inginkan. Qin Lang tidak peduli. Bagaimanapun, Wei Fatian adalah orang yang menderita. Biarkan dia sendiri yang memutuskannya. Ketika melihat anggota tubuh Zhang Qilin yang patah dan juga nenek tua berpakaian hitam itu yang sudah mati, Wei Fatian melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah cukup.
Aku hanya berharap Nona Zhang bisa menjaganya untuk kedepannya. Wei Fatian ingin membunuh Zhang Qilin, tetapi dia tahu bahwa dirinya sendiri masih belum cukup kuat untuk melakukan hal ini, apalagi juga tidak bisa menghabiskan perlindungan dari Qin Lang. Itu akan menunjukkan dirinya sendiri yang terlalu bodoh dan juga membawa banyak masalah untuk Qin Lang. Tuan Wei, tenang saja, Zhang Qilin dan lainnya tidak akan pernah mencari masalah padamu lagi ke depannya. Zhang Yaruo menoleh kepalanya ke arah kelelawar dan lainnya. Lalu dia berkata, bahwa Nyonya Wei dan lainnya keluar. Segera, Wei Fatian sekeluarga berkumpul kembali. Selanjutnya, Zhang Yaruo menghukum semua orang yang ikut terlibat, termasuk Zheng Shu. Ketika melihat masalah itu berangsur-angsur selesai, Qin Lang berdiri, lalu dia menatap Zhang Yaruo dan berkata, "Semua dendam akan dihapus, apakah ini ada masalah?" Zhang Yaruo berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah." Qin Lang bertanya lagi, "Lain kali tidak boleh mencari pengacara Wei untuk balas dendam, ataupun menghasut orang untuk melakukan kejahatan, apakah ini ada masalah?" Zhang Yaruo menjawabnya, "Zhang Qilin mencari mati sendiri, bagaimana bisa?" Tatapan Qin Lang menjadi dingin, "Apakah ini ada masalah?" Zhang Yaruo segera menjawab, "Tidak masalah." Dia sudah menemukan bahwa Qin Lang tidak suka berbicara omong kosong. Jika merasa kesal dan dendam sulit untuk diselesaikan, kamu bisa mencariku untuk balas dendam, tetapi kamu tidak boleh menyerang orang-orang di sekitarku. Qin Lang berkata, "Jika ketahuan, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu, apakah ini ada masalah?" Zhang Yaruo menggigit bibirnya, "Tidak masalah." "Oke, sepakat." Qin Lang sedikit memiringkan kepalanya. "Wei Fatian, bawa mereka pulang." Selanjutnya, Qin Lang membawa Wei Fatian dan lainnya pergi. Tempat kejadian juga segera dibersihkan. Zhang Qilin dibawa ke halaman belakang untuk perawatan. Zhang Wendao melihat sosok bayangan. "Qin Lang, Nona Zhang, anak itu terlalu gila bukan?" Mata kelelawar juga membawa kesan takut yang mendalam. "Dia memiliki modal untuk gila," Zhang Yaruo berkata dengan lemah. Lagi pula, jika kita tidak menundukkan kepala, diperkirakan bahwa kita semua akan mati. Dia bahkan telah membunuh keluarga Yuzuka, bagaimana mungkin dia tidak meremehkan kita? Kelelawar juga menghela nafas, keterampilan Qin Lang benar-benar menakutkan. Bab 702. Villa Qianhai. Hanya saja jika melakukannya seperti ini, itu pasti akan menyinggung paman kedua sana, apalagi singgungannya juga tidak kecil, takutnya paman kedua akan bermusuhan denganku. Ada jejak kesedihan di wajah Zhang Wendao. Zhang Qilin pasti akan mengingat hukuman yang dia terima hari ini pada Nona, apalagi yang Zhang Wu juga akan meminta penjelasan dari keluarga Zhang kita untuk masalah ini. Dia lanjut berkata, dia sudah ingin membiarkan Zhang Qilin menjadi kepala keluarga Zhang sejak awal, hanya saja dia selalu tidak punya kesempatan untuk mulai bertindak. Berharap kakek dan nenek bisa mendapatkan perlindungan dari komunitas Ming, sehingga musuh kita juga tidak berani untuk bertindak gegabah lagi. Zhang Yaruo menghela nafas. Dengan cara ini, jika komunitas Ming bertindak, keluarga Zhang kita juga tidak perlu melihat muka dari keluarga Yang dan keluarga Xiang lagi. Qin Lang membawa Wei Fatian sekeluarga untuk meninggalkan taman. Keluarga Zhang. Qin Lang selalu merasa bahwa kasus sengketa antara keluarga Zhang dan keluarga Bai tidak begitu sederhana. Yang Zhang Wu dan lainnya pasti ikut campur tangan di belakangnya, bukannya ada orang yang bernama Nenek Mang di sisi Zhang Qilin. Kalau begitu itu adalah bukti nyata bahwa keluarga yang ikut campur tangan dalam urusan Zhang Qilin. Oleh karena itu, Qin Lang sekarang merasa bahwa posisi Yang Zhang Wu di dalam kelompok keluarga Yanjing pastinya bukan bersifat umum. Kemalangan Wei Fatian memberi Qin Lang kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Zhang dan keluarga Yang dan juga memperdalam pemahamannya tentang keluarga Yanjing, tetapi
Qin Lang tidak menyangka bahwa Zhang Yaruo malah menegak keadilan dan langsung mencacatkan Zhang Qilin. Ini juga membuatnya sadar bahwa di dalam keluarga besar, setidaknya di dalam keluarga Zhang, arus bawah melonjak. Dia berpikir bahwa dia ingin mendukung Zhang Yaruo dan membiarkan pertarungan internal keluarga Zhang menjadi lebih sengit lagi. Qin Lang tidak mengantar Wei Fatian sekeluarga untuk pulang ke rumah mereka. Dia membawa mereka kembali ke Balai Huichun, lalu dia menemukan satu kamar dan meminta mereka beristirahat di sini untuk sementara. Meskipun Zhang Qilin sudah cacat dan diperkirakan bahwa dia sudah tidak akan pernah bisa berdiri lagi selama beberapa tahun ini, tetapi itu tidak berarti bahwa kemampuannya menghilang. Jaminan Zhang Yaruo pada kita juga tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Tentu saja, kita juga dapat percaya bahwa kita tidak dapat mengendalikan Zhang Yaruo, sehingga ada begitu banyak hal yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, kalian tinggallah di Balai Huichun untuk sementara waktu ini. Setelah beberapa saat, kalian baru kembali setelah semuanya mereda. Dengan cara ini, kalian akan jauh lebih aman lagi. Untuk di sini, semuanya jangan bersikap sungkan. Selama kalian berada di Balai Huichun, tidak akan terjadi apapun di sini, aku menjamin pada kalian. Balai Huichun adalah tempat yang paling aman. Di sini bukanlah klinik biasa, tetapi jika kalian merasa tidak nyaman untuk pergi bekerja ataupun melaksanakan tugas di luar, aku juga bisa mengirim seseorang untuk melindungi kalian. Qin Lang berkata dengan sangat tulus. Dia sudah bertekad untuk menjamin keselamatan Wei Fatian sekeluarga. Dia telah menyiapkan berbagai rencana. Sekarang ada banyak orang yang bisa dimobilisasi, misalnya persekutuan bela diri Yanjing, di mana pemimpin tertingginya adalah sahabat yang diangkat olehnya. Apalagi dia menjadi utusan pertama di persekutuan bela diri, tidak sulit baginya untuk mengirim beberapa master. Wei Fatian merasa terharu. Kedua kakinya ditekuk dan berlutut, kemudian dia membawa istri dan putrinya untuk mengetuk kepala mereka kepada Qin Lang. Anda telah menyelamatkan kami sekeluarga, Anda adalah dermawan besar kami. Mulai sekarang, nyawaku adalah nyawa Dr. Genius Qin, ambillah kapanpun Anda mau. Jika memiliki kebutuhan apapun, katakanlah padaku, aku akan berusaha yang terbaik untuk membantu Anda. Kedepannya aku akan berjuang mati-matian untuk Tuan Qin, kata Wei Fatian dengan tatapan yang sangat yakin. Qin Lang telah membantunya lagi, bagaimana bisa dia melewati dengan begitu saja, dia sudah menjadi orangnya Qin Lang sejak awal. Berdirilah, berdirilah, Tuan Wei, jangan lakukan hal ini, aku hanya membantumu saja, kamu jangan begitu sopan. Sambil berkata demikian, Qin Lang menopang Wei Fatian berdiri dan berkata, jangan biarkan istri dan putrimu menertawakanmu yang melakukan penghormatan yang begitu besar ini. Istrinya Wei Fatian menyeka air matanya yang penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Dr. Genius Qin, ini harus, biarkanlah Fatian mewakili keluarga Wei kami untuk membalas Tuan Qin. Lia, Dr. Genius Qin, Anda bisa bilang bahwa Anda hanya membantu kami saja, tetapi bagi kami sekeluarga, itu bagaikan terlahir kembali kehidupan. Wei Fatian terlihat sangat tulus, jika tidak ada Dr. Genius Qin hari ini, mungkin saja kami sudah tidak ada esok harinya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak bisa melihat matahari di esok harinya, tetapi dia benar-benar akan mati dengan tidak puas. Karena dirinya sendiri akan mati di dalam kolam asam sulfat, sedangkan istri dan putrinya juga akan dianiaya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Qin Lang adalah orang tuanya yang kedua. Pengacara Wei, jangan bersikap sungkan lagi padaku, Qin Lang menepuk bahu Wei Fatian. Jangan bicara tentang hal ini lagi ke depannya, kita tidak perlu banyak bicara lagi, mungkin saja aku akan benar-benar membutuhkanmu ke depannya, sehingga kamu juga tidak perlu begitu sopan, istirahatlah terlebih dahulu, mari kita bicarakan perlahan nantinya. Aku akan meminta orang untuk membawa semua kebutuhan sehari-hari padamu. Tunggu sebentar, Dr. Qin.
Wei Fatian meraih Qinlang, lalu dia mengeluarkan sebuah kartu kunci dan menyerahkannya kepada Qinlang. Dokter Qin, aku berharap Dokter Jenius Qin bisa membantuku. Setelah kekacauan ini, istri dan putriku telah mengalami kejutan yang sangat besar. Tidak peduli apakah itu secara psikologis ataupun lainnya, mereka sudah tidak dapat kembali lagi ke masa lalu untuk menjalani kehidupan yang santai dan nyaman. Aku dulunya juga termasuk sosok tokoh patokan di Yanjing, dengan jaringan koneksi yang luas dan menggerakkan seluruh kota Yanjing, tetapi ketika menghadapi keluarga Zhang, aku segera menunjukkan kelemahanku dan dipukuli oleh mereka sampai tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka balik. Dokter Jenius Qin, aku berharap Anda bisa melindungi kami. Aku punya satu set villa di Qianhai. Lokasinya strategis dan dekorasinya cukup bagus. Aku berharap untuk menggunakan villa ini sebagai pengganti kamar kami di Balai Huichun. Jika Dokter Jenius Qin bisa mengabulkan permintaan kami, maka itu akan sangat bagus. Sambil berkata demikian, Wei Fatian menatap Qinlang dengan pandangan yang antusias. Dia adalah salah satu pengacara emas yang paling top di kota Yanjing. Ketika dia ingin menyelamatkan istri dan putrinya, tidak heran bahwa dia bisa menunjukkan kelemahannya, tetapi dia akan lebih komprehensif dan mendalam daripada yang dipikirkan oleh orang biasa ketika dia kembali untuk tenang lagi. Ini adalah kebiasaannya yang profesional. Dia bisa melihat bahwa meskipun Qinlang hanyalah seorang dokter yang memiliki kemampuan dan metode yang terampil, tetapi masa depan Qinlang akan cemerlang. Dia telah banyak melihat orang di dunia. Tentu saja, dia bisa melihat Qinlang dan bertekad untuk bersatu dengan Qinlang. Dengan cara ini, dia bisa menjadi pengacara yang paling top di kota Yanjing. Jika Qinlang melindunginya di belakangnya, itu tidak hanya bisa melindungi keselamatannya saja, tetapi juga bisa membuatnya kaya. Wei Fatian sepenuhnya percaya pada penilaiannya sendiri. Villa Qianhai. Qinlang tersenyum, villa di sana seharusnya lebih dari 100 atau 200 juta yuan bukan? Menggunakan villa yang seharga 500 juta yuan untuk menggantikan kamar kecil yang seluas puluhan meter persegi di Balai Huichun, apalagi perabotnya masih begitu sederhana, kamu sudah rugi besar, mengerti? Villa Qianhai berada di daerah yang sangat terkenal di Yanjing. Di sana dipenuhi dengan elit dan bangsawan. Berbagai klub dan berbagai properti kelas atas juga ada di sana. Totalnya 100 set villa dan yang paling murah sekitar 300 juta yuan. Dokter Jenius Qin, Anda telah menyelamatkan nyawa kami dan kami awalnya harus membalas kebaikan Anda. Kami juga membutuhkan Anda untuk melindungi kami ke depannya, sehingga kami sama sekali tidak merasa rugi. Wei Fatian berkata sambil menghela nafas dengan panjang. Hanya saja tidak tahu apakah Dokter Qin bersedia ingin membantu kami atau tidak. Istri dan putrinya Wei Fatian juga menatap Qinlang, jelas bahwa mereka juga berharap Qinlang bisa menerima satu set villa ini. Sebenarnya, Qinlang juga tidak kekurangan villa. Area villa di kompleks mewah Fudong akan segera dibuka, apalagi pertama-tama disesuaikan untuk dirinya sendiri. Qinlang berpikir sejenak, baiklah. Aku akan menerimanya. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini. Kalian dapat memberitahu Ying Jingling tentang kebutuhan kalian. Dia akan membantu kalian untuk menyelesaikan semua masalah di kehidupan kalian. Qinlang dapat melihat bahwa jika dirinya sendiri tidak menerima satu set villa ini, maka Wei Fatian akan tinggal di sini dengan tidak tenang dan khawatir bahwa dirinya sendiri akan mengusir mereka keluar. Kalian tinggallah dengan tenang selama beberapa hari ini, aku akan meminta Xiao Feng untuk melindungi kalian pada minggu ini. Dia adalah seorang gadis, tetapi keterampilan bela dirinya sangat dalam, sulit bagi praktisi bela diri biasa untuk mendekatinya. Setelah itu, aku akan mengatur pengawal untuk melindungi kalian selama 24 jam. Singkatnya, keamanan kalian bukanlah masalah. Kalian tenang saja. Qinlang berpikir sejenak dan memutuskan untuk melakukan orang baik,
Adapun tentang pekerjaan, kalian juga tidak perlu khawatir. Pengacara Wei akan menjadi penasihat hukum di grup Meichen dan perusahaan pengembang properti kompleks mewah Fudong. Aku akan tinggal di Villa Qianhai dulu, tidak masalah jika kamu ingin kembali ataupun ingin mendapatkan villa di kompleks mewah Fudong. Setelah Wei Fatian mendengarnya, dia merasa sangat senang. Dia merasa bahwa Qinlang benar-benar baik hati, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Saudara Qin. Terima kasih, Saudara Qin." Wei Fatian merasa bahwa dirinya sendiri sudah benar untuk bertaruh pada Qinlang. Dia juga akan bangkit kembali jika mengikuti Qinlang ke depannya. Setelah selesai mengatur Wei Fatian sekeluarga, Qinlang kembali ke aula depan untuk beristirahat. Ketika dia baru saja selesai menyeduh seteko teh, sebuah mobil Porsche muncul di depannya. Long Yan turun dari mobil. Setelah beberapa hari tidak bertemu, penampilan Long Yan juga telah berubah. Dia terlihat jauh lebih menawan. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki sosok tubuh yang anggun. Dia secara bertahap memiliki pesona khusus gadis dan telah berubah menjadi sedikit dewasa. Long Yan adalah tipe gadis dengan temperamen yang sedikit lebih elegan, dengan bibirnya yang merah dan kulitnya yang halus dan lembut. Rambutnya sedikit disetel dan menambahkan sedikit aroma. Sejak Long Yan menarik Qinlang keluar dari penjara terakhir kalinya, Qinlang sudah tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kali ini, Long Yan tampaknya telah berdandan dengan cermat untuk bertemu dengan Qinlang. Ada sepasang sepatu hak rendah merah muda di bawah kakinya, tetapi sosok tubuh Long Yan masih terlihat begitu anggun dan tinggi. Qinlang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Long Yan yang sekarang memiliki temperamen yang lebih menonjol daripada saat dia di Linan, apalagi dia juga terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa pasien benar-benar terpana olehnya. Mereka ingin menyaksikan kecantikan Long Yan. Ying Jingling tidak tahan untuk berkata, "Dia benar-benar terlalu cantik." Wanita akan berubah di usia 18 tahun, tetapi Long Yan berubah di usia 26 tahun, yang membuat orang terpesona olehnya. Tak lama kemudian, Long Yan yang penuh dengan wewangian di tubuhnya mendekati Qinlang. Dia menatap Qinlang dengan sedikit rasa malunya dan kagum, seolah-olah dia sedang menunggu Qinlang mengomentari perilakunya yang sekarang. Qinlang tersenyum, lalu dia mengacungkan jempolnya, sedangkan ekspresi di wajah Long Yan segera menunjukkan kesan yang sangat memuaskan. Yang paling dia pedulikan adalah pendapat Qinlang, sedangkan pria lainnya pada dasarnya tidak penting menurutnya. Bab 703. Tidak ada apapun yang tersisa. Keduanya saling bertatapan satu sama lain sambil tertawa dan membawa kesan sedikit perubahan hidup. Ketika mereka bertemu terakhir kalinya, ada sesuatu di hati mereka dan sekarang sudah saatnya bagi mereka untuk saling bertatapan satu sama lain dengan santai. "Mengapa kamu datang mencariku?" tanya Qinlang sambil tersenyum. Long Yan berada di Yanjing dan agak seperti adik perempuannya yang sudah lama tidak bertemu. Suasananya terasa ramah saat bertemu. "Kakak Qin, kamu berada di Yanjing, aku juga berada di Yanjing. Apalagi hubungan kita sangat akrab, aku sudah lama ingin datang mencarimu," kata Long Yan dengan penuh perasaan. Keduanya merasa segala jenis perasaan di dalam hatinya. Carilah aku jika kamu ada masalah ke depannya. Apakah orang-orang di Linan sana baik-baik saja?" tanya Qinlang. Mereka semua sudah sibuk dengan karir mereka sendiri sekarang. Mereka semua bilang bahwa ingin belajar dari kakak Qin untuk menjadi sosok karakter yang sepertimu, kata Long Yan sambil tersenyum. "Hehe, kalau begitu itu tidak perlu, jadilah diri sendiri." "Long Yan, aku menemukan bahwa perubahanmu sangat besar, beraninya kamu membuka bar sendirian di Yanjing bukan? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, sepertinya bisnis di barmu cukup bagus bukan?" kata Qinlang sambil menuangkan secangkir teh untuk Long Yan.
Long Yan mengambil cangkir tehnya. Dia membuka bibirnya dengan pelan, lalu meniup udara panas di cangkir teh dan berkata, "Lumayanlah, juga ada orang yang mendukungku di belakang, tetapi aku sekarang merasa bahwa jauh lebih baik untuk berada di bawah Kakak Qin ke depannya. Aku akan mengandalkanmu ke depannya, bagaimana menurutmu?" Sambil berkata demikian, Long Yan menjulurkan lidahnya. Apakah ini masih terbilang masalah?" Nada bicara Qin Lang sangat lembut. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk merantau, karena dirinya sendiri juga pernah bekerja sebagai satpam sebelumnya dan tahu betapa sulitnya untuk hidup di dunia ini. Long Yan berbicara tentang rutinitas sehari-hari untuk sesaat, lalu dia baru bertanya, "Aku mendengar bahwa kamu pergi mencari keluarga Zhang, bukan?" Qin Lang terkejut. "Ada apa? Kamu bahkan tahu dengan masalah ini, tampaknya aku telah meremehkanmu." Qin Lang menatap Long Yan dan berpikir sejenak, "Long Yan, kamu sekarang sudah tidak sederhana, kamu bahkan tahu bahwa aku pergi mencari keluarga Zhang. Tetapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu yang membuka bar, bukan? Mengapa kamu menanyakan hal ini?" tanya Qin Lang dengan bingung. "Kakak Qin, aku sebenarnya juga sedikit lebih tahu tentang keluarga di Yanjing, apalagi aku juga pernah mendengar bahwa keluarga Zhang itu tidak mudah untuk diprovokasi. Hatiku terasa tidak senang saat melihatmu berurusan dengan orang-orang itu, sehingga aku datang ke sini untuk menanyakannya. Sejauh yang ku tahu, Zhang Qilin dari keluarga Zhang bukanlah orang baik. Kakak Qin, kamu harus lebih berhati-hati. Lebih baik kamu menghindar lebih awal dari bahaya di dunia ini. Kamu sekarang sudah berprestasi, fondasi yang sebesar apa yang bisa kamu anggap besar? Bukannya juga sangat bagus untuk membuka klinik?" Long Yan menggigit bibirnya dan memberanikan dirinya untuk berkata demikian. Matanya penuh dengan kesan cemas. Qin Lang tertawa, "Apa yang kamu katakan juga benar. Hanya saja orang terpaksa untuk beradaptasi dan mengubah dirinya sendiri. Aku malah merasa bahwa jika aku tidak menghindarinya lebih awal, juga tidak ada orang yang berani melakukan apapun padaku. Aku ingin berada di dunia bawah tanah ini selama yang ku mau. Singkatnya, juga tidak ada banyak orang yang bisa mengalahkanku. Haha, aku sudah tahu bahwa Kakak Qin hebat." Alis mata Long Yan sedikit meregang. "Apakah Zhang Qilin tidak melakukan apapun padamu? Aku juga merasa terkejut bahwa segala monster di dunia ini akan menyerah di depanmu. Lia, Zhang Qilin itu benar-benar bajingan. Dia menggertak pria dan wanita dan merampas harta milik orang lain. Aku langsung pergi mencari keluarga Zhang dan membuat kehidupan Zhang Qilin menjadi hancur. Zhang Qilin adalah anjingnya yang Zhang Wo, sehingga aku juga memberi sebuah peringatan kepada Yang Zhang Wo." Qin Lang sangat bersedia untuk mengatakannya. "Tetapi bukan aku yang bertindak pada Zhang Qilin, orang yang mematahkan kaki dan tangannya adalah Zhang Yaruo, kakak sepupunya. Wanita itu juga cukup kejam, apalagi tindakannya juga tidak kalah dari pria." Qin Lang berkata sambil menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan Long Yan, lalu dia mengingat kembali postur Zhang Yaruo yang heroik. Itu benar-benar berani dan juga ajaib. Keluarga Zhang juga tidak dapat dianggap sebagai tempat yang berbahaya, tetapi juga ada banyak master yang terkenal. Kakak Qin, tindakanmu ini sangat pas. Awalnya, Zhang Qilin dan Yang Zhang Wo adalah tokoh yang saling berkaitan. Yang Zhang Wo adalah sosok tokoh yang sangat jahat. Aku hampir saja terjebak dalam perangkapnya terakhir kalinya. Long Yan mengambil cangkir teh dan berkata demikian dengan wajahnya yang merah. Awalnya, Yang Zhang Wo ingin menaklukkan bar kecil milik Long Yan. Berdasarkan kemampuan Yang Zhang Wo, dia lebih ingin merebut Long Yan, sehingga Long Yan juga merasa takut untuk memikirkannya. Sebenarnya, meskipun Long Yan sudah tumbuh dewasa, tetapi jika tidak ada arahan dari pria tua yang misterius itu di belakangnya,
tidak mungkin baginya untuk tahu sangat banyak tentang Yan Jing dan juga tidak mungkin baginya untuk melihat niat dari Yang Zhangguo. Jika ingin menjadi presiden wanita, Long Yan dan Lu Meichen masih sedikit lebih polos. Lagi pula, dia baru saja memulai kariernya. Lia, aku pasti akan menyentuh orang-orang Yang Zhangguo. Dia memiliki niat buruk terhadap kita dan aku juga tidak ingin melepaskannya pergi begitu saja. Kata Qinlang. Zhang Qilin sudah berbaring di atas kursi roda. Tampaknya keluarga Zhang akan menjadi berantakan, sedangkan Yang Zhangguo pasti merasa sangat terganggu setelah mendengarnya. Apalagi Zhang Yaruo yang bertindak terlebih dahulu, keluarga Zhang pasti akan terjadi konflik internal. Long Yan menggerakkan bibir merahnya dengan pelan dan menyesap. Teh di Balai Huichun sangat enak dan tidak heran bahwa Qinlang minum habis sesaat. Tetapi kakak Qin juga harus berhati-hati, Zhang Qilin itu sedikit gila. Jika dia menderita kerugian yang begitu besar, maka dia pasti akan mengambil risiko mati-matian. Long Yan mengingatkan Qinlang, di bawah tangannya, terutama ibunya Zhang Qilin sana juga ada beberapa karakter yang hebat, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Setelah Qinlang mendengarnya, dia menjadi bingung, sepertinya Long Yan tahu lebih banyak darinya. Tenang saja, aku bisa melakukannya. Qinlang tersenyum tipis, kalau begitu aku tanya padamu, Long Yan, aku lihat bahwa Zhang Yaruo dan Zhang Qilin tampaknya tidak akur, apakah orang-orang keluarga Zhang tidak kompak? Takutnya kakak Qin masih belum terlalu tahu tentang status keluarga Zhang di Yanjing. Mereka yang bisa mendapatkan pijakan di Yanjing juga tidak didasarkan pada keterampilan bela diri saja, melainkan mereka mengandalkan penjualan berita. Long Yan duduk di seberang Qinlang. Kedua kakinya menarik busur yang menggoda secara tidak disengaja. Keluarga Zhang telah bekerja dalam pengumpulan informasi selama beberapa generasi sekitar lebih dari 100-an tahun. Mereka memiliki koneksi dan jalur khusus. Meskipun banyak saluran telah ditarik oleh atasan sekarang, tetapi mereka masih memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Long Yan memberitahu Qinlang tentang apa yang dia tahu. Kakak Qin, coba kamu lihat, ketika kamu pergi mencari keluarga Zhang, mengapa Zhang Yaruo memperlakukanmu dengan begitu hormat? Selain penampilanmu yang sangat luar biasa di hadapan mereka, juga ada satu alasan penting lainnya, yaitu mereka jauh lebih tahu tentang sejarah dari kakak Qin daripada keluarga lainnya. Mereka juga tahu tentang kehebatanmu daripada siapapun. Selama harga yang ditawarkan sudah pas, kamu bisa mendapatkan informasi yang cukup dari mereka. Tentu saja, keluarga Zhang juga sangat berprinsip, yaitu mereka tidak akan pernah menjual berita tentang keamanan negara. Kemampuan keluarga Zhang untuk bertahan hidup yang unik ini telah diteruskan selama lebih dari 100-an tahun. Itu juga menimbulkan rasa iri dari banyak orang. Banyak keluarga yang ingin memanfaatkan kemampuan keluarga Zhang yang istimewa ini untuk diri mereka sendiri. Jika bisa bergabung dengan keluarga Zhang, maka itu akan jauh lebih kuat lagi bagi keluarga manapun. Keluarga Zhang juga tahu bahaya yang ditimbulkan dengan mengantre, sehingga mereka selalu berpura-pura netral dan hanya mengenali uang bukan orang. Mereka juga tidak beraliansi dengan keluarga manapun yang menimbulkan tebakan dari dunia luar. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Zhang selalu berada di kedua sisi, tetapi juga ada beberapa keluarga yang secara bertahap tidak mengizinkan mereka untuk terus melakukannya. Mereka telah menggunakan berbagai cara untuk menyusup dan menjerat keluarga Zhang, agar dapat mengendalikannya secara bertahap. Aku rasa bahwa Xiang Feixiong dan Yang Zhangguo seharusnya telah melakukan banyak upaya